Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Sungguh waktu yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan masih beri kesempatan untuk kita menyembah Tuhan. Yes, benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa. Amin. Dia akan memerintah di bumi. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penyembahan kita kepada Tuhan yang besar. Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Ya Tuhan, tiada Allah seperti Engkau. Biar Kau kuduskan kami, sucikan kami untuk menyembah Engkau yang layak ya Tuhan, Engkau yang berkuasa. Langit adalah tahtamu Tuhan, bumi tumbuhan kakimu, dan segala makhluk akan tunduk kepadamu. Di sini kami menyembah, memanggil namamu. Seperti Yakub di Betel Tuhan, memanggil nama Tuhan, Allah Jehovah. Hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, ya Tuhan. Kami sujud menyembah, memuliakan, kami mau meninggikan namamu. Selagi kami masih ada Tuhan, selagi kami masih hidup, kami mau menyanyi bagi namamu. Kami mau bersyukur, menyembah Engkau, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan, untuk kasih-Mu, untuk anugerah. Terima kasih. Engkau Tuhan yang besar, yang berkuasa di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Great
how great is our God, and all will see how great is our, oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. How great is our pujian, hormat, syukur dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena semuanya itu Tuhan, Kau sembunyikan kepada orang-orang pandai dan orang-orang bijak. Dan Kau nyatakan kepada orang-orang kecil ya Tuhan. Itulah yang berkenan kepadamu ya Bapa. Kami adalah orang-orang kecil Tuhan. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Biar Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menjadi Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga Engkau berkuasa, bertahta Tuhan. Dan kami yakin ketika kami naikkan pujian Tuhan, ada kuasa yang bekerja di tengah kami. Dan Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami letakkan semua di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dia adalah Raja segala raja. Dia akan memerintah di bumi. Dan semua makhluk akan tunduk kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Mempunyai Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Padanya bawalah hujan bagi Dia, karena Dia
Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, makmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, untuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, maksudlah perbuatan, kau penyelamat hidup, kasih tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, untuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, maksudlah perbuatan, kau penyelamat hidup, kasih tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Ya, oh, dia yang berjaya, dia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Iya, agung dan muliakah Engkau Tuhan. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, maksudlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, maksudlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup, kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Tuhan yang berkuasa, haleluya. Ya, dia adalah Raja segala raja, amin. Ya. Silakan duduk kembali jemaat. Perjalanan hidup kita tidak tahu sampai kapan. Tapi bagaimana kita mempunyai iman sampai dengan garis akhir. Karena selamanya Engkau adalah tetap Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau yang berjanji menyelamatkan hidup kami Tuhan.
ini Tuhan dari roh-Mu. Ya Tuhan, pengharapan kami. Ya Tuhan, pengharapan kami tidak akan sia-sia di dalam-Mu. Kau memberikan masa depan kami yang penuh sukacita, kekekalan yang daripada-Mu. Itu yang kami terima. Haleluya. 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 Kami tidak bisa pergi kemana lagi Tuhan. Karena di mana kami ada, Roh-Mu mengejar kami Tuhan. Ya Tuhan. Anugerah dan kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Ya Yesus. Dan tidak ada kuasa lain Tuhan yang sanggup merebut kami, karena Engkau memberi tanda dalam hidup kami Tuhan. Tanda salib itu di dahi kami Tuhan. Haleluya. Dan kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Untuk selama-lamanya. Ya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini saatnya kami mau mendengar akan firman-Mu. Amin. Berbicara Tuhan, berkata-kata. Ya, Yesus. Beri kami telinga seorang murid untuk mengerti Tuhan perkataan-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau mengurapi, Engkau menyertai Tuhan. Apa yang dikatakannya Tuhan akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kami letakkan semua doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Marilah kita bersama-sama menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Hari ini kita berada pada minggu yang terakhir di bulan Januari. Kita berada pada tanggal 31 Januari. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdiri dan menyatakan kesiapan kita. Bersama-sama dengan saya, katakan 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Hari ini 31 Januari firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Feby Suryana dari Sydney. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Januari tahun 2021, yang artinya kita survived di awal tahun ini. Di bulan pertama kita masih berada di tempat ini, artinya kita masih diizinkan Tuhan untuk terus bersama-sama tumbuh secara iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul A New Beginning with God, yang artinya memulai sesuatu yang baru dengan Tuhan. Banyakan orang biasanya pada awal tahun menulis sebuah atau beberapa resolusi tahun baru. Entah itu ingin hidup lebih sehat atau ingin menyelesaikan pembacaan Alkitab di dalam 1 tahun dan lain sebagainya. Hari ini tidak terlambat buat setiap kita untuk membuat resolusi yang baru untuk membangun kembali apa yang sudah kita tinggalkan di tahun-tahun yang lalu dan memulai kembali hubungan kita dengan Tuhan di tahun yang baru ini. Karena itu saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk mempelajari firman Tuhan dan merefleksikan kepada kehidupan kita supaya kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik di tahun 2021 ini. Ada berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami masa-masa jenuh atau lesu di dalam kekristenan.
Mungkin karena kita sudah sekian lama PSBB dan tidak bisa kembali ke gedung gereja atau kembali beribadah seperti normalnya, kita mulai mengalami yang namanya mungkin jenuh dan lain sebagainya. Dan mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang biasa melayani Tuhan secara langsung ya di antara para jemaat sekarang melayani Tuhannya dengan cara berbeda. Mungkin ada beberapa perubahan yang kita alami di masa-masa sekarang ini yang membuat Bapak Ibu Saudara lesu secara rohani. Karena itu saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita berdoa supaya firman Tuhan berbicara pada setiap kita pada pagi hari ini. Di tahun pertama ketika saya datang ke kota Sydney, saya banyak menggunakan public transport atau transportasi umum. Di tahun yang kedua saya mulai memberanikan diri untuk membawa kendaraan pribadi atau menyetir mobil gitu ya. Dan saya mengandalkan yang namanya Google Maps ya. Di situ Google Maps itu bisa membantu saya kemana arah yang saya tuju dan lain sebagainya. Karena kota Sydney sendiri itu besarnya hampir 5 kali kota Jakarta, sehingga saya tidak banyak familiar dengan jalanan di kota Sydney. Dan jarak rumah jemaat ini jauh-jauh ya saudara. Paling jauh yang pernah saya tempuh untuk sebuah cell group adalah 2 jam lamanya. Dan pada saat itu ketika saya mau pulang sudah malam, dan biasanya malam itu ada perbaikan jalan. Sehingga yang jalan yang saya sudah hafal untuk pulang ke rumah itu ditutup saudara. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah buka Google Maps dan langsung pencet tombol home ya, atau rumah gitu ya. Dan tombol home ini akan memimpin saya kembali ke jalan pulang melalui jalan-jalan yang mungkin saya tidak biasa lalui. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan rohani kita berharap supaya kita punya tombol home ya, home button, supaya kita bisa dipimpin untuk kembali ke jalan yang benar gitu ya, kembali ke hubungan kita pribadi dengan Tuhan, kembali kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Wahyu pasal 21. Dan perikop ini sering disalahartikan oleh banyak orang Kristen ya. Perikop ini sebenarnya berbicara tentang apa sih? Kalau saya mau katakan kitab Wahyu sendiri adalah kitab yang mengajar atau memberi petunjuk atau memberi kekuatan kepada gereja mula-mula yang ada di bawah pemerintahan dan persekusi Romawi, supaya orang-orang Kristen pada zaman itu berkompromi dan mulai meninggalkan iman mereka dan komitmen mereka kepada Yesus Kristus. Dan kitab Wahyu ini menceritakan pergumulan gereja untuk memelihara kesetiaannya di dalam Kristus. Dan ditunjukkan ada peperangan besar antara Allah dan iblis gitu ya. Dan kitab Wahyu mengungkapkan keadaan sebenarnya yang menjadi perjuangan setiap gereja Tuhan, setiap orang-orang percaya saat ini, bahkan ya di dunia ini. Ini sangat relevan buat kita semua orang-orang percaya, orang-orang Kristen masa kini ya. Karena kitab Wahyu ini menunjukkan bahwa kita sedang berperang dengan iblis, berperang dengan dunia ini. Dan Wahyu 21 ini adalah teks yang mengacu kepada kitab Yesaya pasal yang ke-65 ayat 17 sampai 19 dan Yesaya pasal yang ke-66 ayat 22. Berabad-abad sebelum kitab Wahyu ini tulis, Nabi Yesaya sudah mendapatkan penglihatan mengenai langit baru dan bumi yang baru dengan kota Yerusalem sebagai pusatnya. Dan Nabi Yesaya menyebutkan bahwa hal ini memberikan sukacita dan pengharapan yang besar kepada umat Tuhan, karena sengsara kita di dunia ini akan lenyap ya, akan ada keadaan yang baru, langit baru dan bumi yang baru. Sengsara ini meliputi seperti kematian, bahkan kematian dini ya, premature babies gitu ya, yang terjadi pada setiap bayi dan juga kepada setiap manusia yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat berlindung, kemiskinan, ketidakadilan, tekanan hidup, bahkan persekusi atau penganiayaan suatu hari akan berlalu dan digantikan oleh langit dan bumi yang baru. Itulah janji dan nubuatan yang akan terjadi ketika Kristus datang kepada kita kedua kalinya. Namun yang menjadi pertanyaan buat kita semua, nah
kita kan masih tinggal di langit dan bumi yang lama. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Di mana kita bisa mendapatkan pengharapan iman kita hari ini, besok, dan mungkin sepanjang hari tahun 2021 ini dan tahun-tahun yang ke depan. Mengingat tahun ini mungkin menjadi tahun yang mungkin tidak mudah bagi setiap kita. Ya, diprediksi mungkin pandemi ini mungkin akan berangsur-angsur membaik, tetapi tidak akan kembali menjadi normal seperti sebelumnya. Mungkin akan mengambil waktu yang cukup lama untuk kembali kepada keadaan yang normal. Mungkin Bapak Ibu Saudara menanyakan, bagaimana caranya kita semua, bagaimana caranya saya mengalami janji Tuhan yang dijanjikan untuk masa depan ini, ya, untuk masa sekarang. Karena itu sama-sama kita akan lihat, ya, bagaimana kita bisa memulai sesuatu kembali dengan Tuhan, dengan mengandalkan janji Tuhan untuk masa depan kita. Yang pertama adalah mengetahui Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita. Di ayat yang pertama dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Kata telah berlalu di sini dalam bahasa Inggris disebutkan terjemahannya adalah pass away. Kalau kita mendengar kata pass away, kita selalu menghubungkannya dengan kematian, ya. Karena orang meninggal itu disebut pass away, gitu ya. Jadi kata telah berlalu atau pass away ini sering dihubungkan dengan kematian. Tetapi perikop ini bukan sedang menceritakan tentang kematian, Bapak Ibu Saudara. Penglihatan yang diberikan kepada Yohanes di Pulau Patmos ini adalah mengenai langit dan bumi yang akan pass away, yang akan berlalu, ya, atau berakhir. Bukan mengenai kematian. Justru kematian tidak akan ada lagi. Ya, duka cita yang sering kita alami di dunia ini tidak akan ada lagi. Tangisan air mata, patah hati, ya, luka hati, dan lain sebagainya akan pass away, akan berlalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tatanan kehidupan kita yang lama harus pass away dulu supaya tatanan kehidupan yang baru itu bisa datang, ya. Apa tatanan kehidupan yang lama? Gini Saudara, tatanan kehidupan yang lama itu seperti ini. Lahir, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, kemudian menjadi tua. Itu tatanan kehidupan yang lama, ya. Nah, di antara kelahiran sampai pertumbuhan menjadi dewasa dan bahkan menjadi tua, di antaranya ada yang namanya kesakitan. Di antaranya ada yang namanya luka hati atau patah hati. Dan bahkan di antaranya ada kematian. Itu tatanan langit dan bumi yang lama, ya. Tatanan kehidupan yang lama. Nah, tatanan kehidupan yang langit dan bumi yang lama ini harus pergi dulu supaya ada tatanan kehidupan yang baru, langit dan bumi yang baru. Dan di situ dikatakan juga laut pun tidak ada lagi. Apa maksudnya ini Saudara? Banyak kita berpikir laut adalah tempat yang indah untuk berpergian atau berlibur, ya. Kalau saya tanya, ya, atau ada orang tanya kepada saya gitu, ya, orang mana gitu. Saya bilang orang Indonesia, mereka langsung kepikiran Bali atau Labuan Bajo, itu yang buat orang bule terkenal gitu, ya, atau Bali lah, ya. Kita punya pikiran bahwa laut adalah tempat rekreasi atau tempat mencari relaksasi, penghiburan. Di sini juga begitu Saudara, orang-orang Australia, karena Australia sendiri itu dikelilingi oleh laut, terutama kota Sydney dikelilingi oleh air, ya. Jadi buat mereka, ya, buat orang-orang Australia ini, laut itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu tempat yang, ya, mereka merasakan damai, mereka merasakan relaksasi. Tetapi pada bangsa Israel pada zaman dahulu, lautan dan samudra adalah gambaran dari kekacauan atau kehancuran. Ya, laut
yang digambarkan, yang mereka gambarkan di dalam pikiran mereka adalah kebalikan dari Allah yang teratur dan Allah yang indah, ya. Allah yang sifatnya teratur dan Allah yang sifatnya indah. Jadi di sepanjang Alkitab, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, lautan memiliki gambaran negatif bagi orang-orang Israel, ya, selalu dikaitkan dengan kejahatan dan kekacauan. Buktinya jelas Saudara, salah satunya ya tergambar di Kejadian 1 ayat 2. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi digambarkan pada mulanya permulaan bumi itu adalah kosong, ya, tidak berbentuk sama sekali, dan gelap gulita menutupi samudra raya. Tetapi penulis kitab Kejadian kemudian melanjutkan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, ya. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kan apa yang terjadi setelahnya, bukan? Allah berbicara, kemudian Dia mulai menciptakan dan memisahkan lautan dari daratan, siang dan malam, dan kemudian proses penciptaan terus berlangsung. Jadi Saudara, Allah menetapkan segala sesuatunya dalam tatanan dan batasan dunia yang sebelumnya itu kacau. Itu ya Saudara, sampai saat ini, sampai sekarang ini paham ya. Jadi sebelumnya itu adanya kosong, gelap, ya, samudra raya dilingkupi oleh kegelapan atau kekacauan. Kemudian Allah hadir dengan kata-katanya, ya, dan terciptalah daratan dan lautan, terciptalah siang dan malam. Dan sehingga pada setiap akhir penciptaan, ya, kalau kita perhatikan kitab Kejadian pasal yang pertama, ya, di setiap penciptaan ada tatanan yang baru dan Allah melihat semuanya baik, ya. Dikatakan berulang-ulang, Allah melihat semuanya baik. Allah melihat semuanya baik, dan demikian rupa, ya, pada akhir penciptaan Allah kemudian menciptakan sebuah taman yang namanya Taman Eden. Ya, taman itu adalah di mana Allah akan menempatkan manusia pertama, laki-laki dan perempuan. Taman Eden adalah kebalikan, ya, total opposite dari kekacauan samudra di awal penciptaan, ya, sebelum penciptaan. Jadi Taman Eden adalah taman yang digambarkan sebagai taman yang indah, bahkan Eden itu artinya paradise atau surga, ya, merupakan tempat keindahan, tempat kelimpahan, ya. Allah kemudian menempatkan Adam dan Hawa, dan Dia berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi manusia seharusnya adalah untuk menaklukkan bumi. Menaklukkan ini bukan berarti bertindak semena-mena, ya, overcome bumi. Jadi bisa berbuat seenaknya kepada bumi, bukan. Menaklukkan bumi adalah menjaga bumi. Bahkan maksudnya adalah untuk membawa Taman Eden yang indah itu, ya, untuk keluar dari Taman Eden itu sendiri, sehingga terciptalah bumi yang memiliki sifat yang sama dengan Taman Eden. Itu namanya taklukkanlah bumi, ya. Jadi membuat atau membawa sifat Taman Eden itu keluar, ya, supaya seluruh bumi dipenuhi dengan keindahan dan kelimpahan. Itulah adalah intensi pertama Tuhan menciptakan manusia. Dan tentunya seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui, manusia pertama gagal untuk melaksanakan perintah Tuhan, ya. Adam dan Hawa memberontak, ya, dan ingin mengatur dunia dengan kehendak mereka sendiri, ya, karena mereka mengikuti perkataan si iblis, yang iblis ini berusaha memutarbalikkan firman Tuhan. Dia bilang, kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Adam dan Hawa tergoda untuk menjadi seperti Allah, ya. Instead of, daripada mengikuti perintah Allah, dia pengen menguasai bumi, ya, menaklukkan buminya dengan caranya mereka, ya. Dan karena pemberontakan mereka, dunia yang tertata, ya, dari awal mula diciptakan oleh Tuhan, ya, kembali rusak, kembali jatuh, kembali kepada kehancuran. Sampai di sini saudara mengerti, ya. Jadi dari kekacauan, kemudian penciptaan, ada tatanan
yang baru, kemudian ada dosa. Sehingga tatanan yang baru itu menjadi kembali rusak. Tetapi kita bersyukur, Tuhan Allah kita yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang tidak membiarkan dunia di dalam kebinasaannya. Tuhan Allah yang tidak akan membiarkan dunia terus-terusan berada di dalam kehancuran. Seperti yang Tuhan sudah lakukan di awal penciptaan, ya, bahwa Roh Allah melayang-layang atas kekacauan dunia ini, ya. Tuhan menata kembali apa yang sudah hancur. Dan saudara, sebenarnya kalau saudara perhatikan, ya, tema besar dari Alkitab yang kita baca, ya, sebagai perkataan firman Tuhan ini adalah, tema besarnya adalah ini, dari kekacauan ditata kembali. Itu adalah sifat Tuhan. Tuhan punya sifat yang ingin menjadikan segala sesuatunya baru. Ya, a new beginning, itu adalah sifatnya Tuhan. Tuhan ingin menjadikan semuanya baru lagi. Apa yang dirusak oleh dosa, apa yang dihancurkan oleh iblis, apa yang kita lakukan, itu Allah ingin mengembalikannya kepada tatanan yang baru. Ya, kuasa jahat yang digambarkan dengan lautan itu akan ditaklukkan oleh kuasa Tuhan. Mari kita coba lihat apa yang pemazmur coba katakan mengenai kuasa Tuhan atas laut. Mazmur 93 ayat 3-4. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat. Lebih hebat Tuhan di tempat maha tinggi. Mazmur 77 ayat 17. Air telah melihat engkau, ya Allah, air telah melihat engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudera raya gentar. Ya, jadi dari dua ayat ini, saudara, mungkin kita kalau baca kitab Mazmur, sepertinya oh ya, Allah lebih besar dari segala sesuatunya. Tapi sebenarnya, saudara, ini adalah gambaran bahwa Allah itu adalah yang maha tinggi dari segala kekacauan. Allah yang ingin menata kembali apa yang sudah dirusakkan oleh kuasa jahat, apa yang sudah dirusakkan oleh dosa. Ya, dan salah dua dari Mazmur ini, dari sekian banyak Mazmur, berbicara mengenai kuasa Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari laut dan samudra. Artinya, Tuhan Allah lebih berkuasa daripada kekacauan, dan Ia lebih dari sanggup untuk mengembalikan kembali apa yang sudah rusak, kembali menjadi tatanan yang indah dan rencana yang semula yang Tuhan tetapkan. Itulah Tuhan kita. Allah sanggup menciptakan keindahan dari keburukan. Allah sanggup mengadakan kelimpahan dari kehampaan atau kekosongan. Dan Dialah adalah satu-satunya yang dapat melakukannya. Ya. Aplikasinya apa kepada kita, saudara? Ayat ini, poin pertama ini saya berbicara tentang Tuhan sebagai sumber harapan yang kekal. Harapan kita tidak bisa ditemukan di tempat lain selain daripada Allah sendiri. Artinya, sekarang saya mau tanya, apa yang menjadi sumber pengharapan Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Pada saat ini, apakah itu pekerjaan kita, ya, sehingga kita punya harapan? Apakah itu pendidikan kita, ya, anak-anak muda mungkin kalian terus-terusan belajar? Apakah itu yang menjadi sumber pengharapanmu supaya masa depanmu terjamin? Ya, apakah kestabilan finansial, keuangan, kalau sudah mencapai tabungan sekian, saya merasa saya punya harapan? Ya, investasi, harta, properti, ya, tabungan, deposito, atau bahkan anggota keluarga kita adalah harapan kita? Ya, jawabannya adalah bukan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak bisa menaruh harapan kita kepada hal-hal yang fana, ya, yang timbul sejenak, Alkitab katakan, kemudian hilang seperti embun. Tetapi harapan kita adalah pada Allah yang sanggup merubah kekacauan menjadi tatanan yang baru, menjadi kebaikan, yang artinya Allah kita aja sanggup menciptakan langit dan bumi yang baru dari, ya,
langit dan bumi yang lama, yang kacau, dari lautan yang konsepnya adalah negatif, ya. Pertanyaannya adalah buat apa sekarang kita khawatir dan hilang pengharapan ketika hal-hal yang sementara itu diambil dari hidup kita, ya. Ketika kita kehilangan pekerjaan kita, ketika kita kehilangan kestabilan finansial di dalam keluarga kita, ketika orang-orang yang kita kasihi dia ambil, gitu ya. Buat apa kita kehilangan pengharapan ketika hal-hal yang fana itu diambil? Karena pengharapan kita yang sesungguhnya adalah di dalam Allah Tuhan kita, ya, yang sanggup menciptakan langit dan bumi yang baru. Ya, percayakan hidup kita, percayakan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Allah sang sumber pengharapan kekal. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengetahui Tuhan sebagai sumber keselamatan yang kekal. Di ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya, Tuhan sebagai sumber keselamatan yang kekal. Tuhan itu originally atau aslinya menciptakan langit dan bumi sebagai rumah kekal kita. Ya, tetapi sejak dosa masuk ke dalam dunia, ya, dan bahkan ada konsekuensi kematian dari dosa, ya, hal itu merubah dunia sebagai tempat pemberontakan, sebagai tempat rebellion kepada Tuhan, dan bukan merupakan rumah yang kekal bagi kita. Dunia menjadi teritori dari si jahat. Nah, tetapi sejak semula karena Tuhan sudah merencanakan keselamatan, ya, maka dia akan membalikan dunia yang dikuasai oleh dosa, oleh korupsi dan kematian, dan dia membuat segala sesuatunya baru. He made all things new. Yang menarik Saudara, keselamatan di sini tidak digambarkan manusia akan kembali ke Taman Eden atau kembali ke taman yang penuh dengan hutan dan alam dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan manusia akan melihat kota yang kudus, akan kembali ke sebuah kota. Di dalam kitab Wahyu, ya, Yerusalem digambarkan sebagai kota yang baik kalau dibandingkan dengan keadaan kota Babel yang penuh dengan korupsi dan pelacuran. Bangsa Babel, bangsa Romawi adalah bangsa yang menganiaya gereja yang setia kepada Allah. Dan tidak seperti kota ini, ya, kota yang akan datang pada zaman langit dan bumi yang baru adalah kota di mana umat Tuhan akan setia dan berdiam di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti pengantin dengan pasangannya, seperti digambarkan gereja digambarkan sebagai mempelai wanita, ya, yang setia kepada mempelai pria. Itu adalah gambaran langit dan bumi yang baru. Nah, sekarang kita mau bicara soal kota, ya. Kenapa kok Tuhan pakai kota, ya? Kota, apa itu kota? Kalau Bapak Ibu Saudara ya tinggal di Semarang, tahu ya pusat kota itu di mana? Ya, sekarang bukan di Banyumanik, ya. Biasanya kita mengacu kepada kota Semarang itu di mana pusat bisnis berada, ya, di mana wali kota berada. Biasanya gitu ya. Itu namanya kota. Nah, di kota Sydney sendiri terbagi menjadi dua bagian. Suburbs, suburbans, ya, dan CBD atau City Business District, di mana CBD itu penuh dengan gedung-gedung yang tinggi, penuh dengan kantor-kantor, penuh dengan banyak, ya, pusat-pusat kreativitas, rekreasi dan lain sebagainya. Kota itu adalah tempat bertemunya budaya, perdagangan, seni, musik, edukasi dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu atau pernah dengar Opera House, ya, di situ adalah tempat pertunjukan seni, ya,
opera dan macam-macam performance yang lainnya itu letaknya di CBD, di City Business District-nya kota Sydney. Dan kota Sydney mempunyai banyak daerah kecil atau suburban ya. Kalau kita bisa bilang itu Banyumaniknya gitu ya. Dan suburban itu biasanya ditinggali oleh beberapa etnis tertentu atau majoritinya atau mayoritas populasinya itu ada berkumpul di situ. Misalnya ada satu suburb yang namanya Strathfield, itu banyak orang Korea. Bahkan orang Korea yang berkunjung ke sini sendiri kayak aku kayak nggak berada di Sydney, aku merasa kayak berada di Korea. Terus ada yang namanya Parramatta. Parramatta itu penuh atau mayoritas banyak orang India tinggal di situ. Auburn itu banyak orang Lebanese atau orang Lebanon gitu ya. Mascot itu tempat berkumpulnya orang Indonesia ya, banyak mahasiswa Indonesia di sana. Eastwood itu banyak orang-orang Asia, orang-orang Cina gitu ya. Cabramatta banyak orang Vietnam. Randwick atau Bondi banyak orang-orang Jewish, orang-orang Yahudi. Dan di sini tempat saya tinggal banyak orang-orang Caucasian atau orang-orang bule gitu ya. Nah, city atau CBD itu merupakan tempat di mana semua etnik yang tinggal di suburbans itu bergabung menjadi satu ya. Mereka menunjukkan kreativitas mereka dan lain sebagainya bersatu di CBD ya. Mayoritas kita juga ngantornya di city ya. City merupakan tempat di mana semua etnik bergabung menjadi satu. Tapi ingat nggak? Di city itu juga banyak ditemukan homeless ya. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke sini, kita banyak menjumpai orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan akhirnya tinggal di jalanan. Ya, kemudian kota atau city itu menunjukkan banyak korupsi, banyak perbuatan immoral. Di sini CBD adalah tempat banyak pusat bar dan juga tempat prostitusi ya, dan di mana terjadinya degenerasi atau tempat generasi itu menurun ya dengan drastis. Dan inilah yang ingin digambarkan oleh kitab Wahyu di sini. Hal-hal immoral akan lenyap dari sebuah kota di Yerusalem yang baru pada saat langit dan bumi yang baru itu datang. Dan fakta bahwa Tuhan memakai kota sebagai langit dan bumi yang baru kita suatu hari, artinya menunjukkan bahwa Tuhan sangat tertarik kepada keragaman, keunikan kita setiap masing-masing. Individu kita berbeda, tapi Tuhan sangat tertarik kepada kita. Dan di Yerusalem baru itulah berbagai budaya berkumpul menjadi satu, tetapi budayanya bukan budaya yang immoral lagi, karena Tuhan sudah memulihkan menjadi budaya yang kudus, dan ya budaya kudus itu akan tumbuh subur di sana. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yerusalem turun dari surga, turun dari Allah. Artinya keselamatan itu bukan kita yang berusaha menggapai Allah ya, karena kita berpikir selama ini bahwa keselamatan adalah kita masuk surga ya, kita berusaha supaya ya kita mencapai Tuhan. Tetapi faktanya Saudara, keselamatan itu adalah surga yang turun kepada kita, Allah yang turun kepada kita ya. Surga adalah yang sebenarnya adalah ketika Allah datang kepada kehidupan kita dan hadiratnya ada di dalam hidup kita. Itulah surga. Di mana Tuhan bertahta, itulah surga. Kehidupan kita bisa menjadi surga. Kita bisa merasakan surga bahkan pada saat kita masih tinggal dan masih hidup di dalam dunia ini, ya. Kalau kita mengizinkan Allah hidup dan bertahta di dalam hidup kita, ada damai sejahtera yang kekal, ada keamanan yang kekal, ada kasih yang kekal, dan rumah tangga kita juga bisa menjadi surga kalau kita menjadikan Allah ya raja yang bertahta di atas rumah tangga kita. Apa yang diinginkan suami istri tidak lagi penting, tetapi yang penting adalah apa yang Tuhan kehendaki di dalam rumah tangga.
atau pernikahan Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara bisa menjadi surga ya, kalau yang ketika kita kerjakan bukan untuk uang, bukan untuk kita bekerja supaya kita ya nggak nganggur gitu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara tahu bahwa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan adalah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan ya, menjadikan Tuhan bertahta di atas setiap apa yang kita lakukan, kita bisa menjadikan pekerjaan kita itu adalah surga ya. Dan ketika Tuhan bertata di semuanya itu, dan Dia raja di atas segala aspek kehidupan kita, maka damai sejahtera kekal, harapan kekal, keselamatan kekal, keamanan kekal, kasih yang kekal beserta dengan Bapak Ibu Saudara. Indah sekali ya. Keselamatan itu bukan ketika kita sudah mati kita selamat, bukan. Keselamatan itu kita bisa alami dari masa sekarang. Yang ketiga, yang terakhir Saudara, Tuhan menjadikan Tuhan atau mengenal Tuhan sebagai sumber penghiburan yang kekal. Di ayat yang keempat dikatakan, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, kita semua saya yakin pernah yang namanya menangis ya. Bapak Ibu Saudara pernah paling tidak menangis satu kali di dalam kehidupan kita ketika kita lahir ya. Tapi saya percaya kita menangis lebih dari satu kali lah ya. Pada waktu kecil kita mungkin menangis karena lutut kita luka habis jatuh ya, atau karena perjalanan kita, liburan kita dibatalin sama orang tua ya, nggak jadi pergi gitu ya. Nah, pada saat kita bertambah tua, bertambah dewasa, kita menangis karena mungkin kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita menangis mungkin karena kita kehilangan pekerjaan. Kita menangis mungkin kita kehilangan kekasih dan lain sebagainya. Dan dalam konteks di sini, menangis yang dialami oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya gereja Tuhan pada masa itu adalah masa-masa yang sulit untuk mempertahankan iman mereka di tengah-tengah pemerintahan bangsa Romawi, yang bahkan menyebabkan mereka bisa menjadi martir atau mati karena Kristus ya, mati karena iman. Dikatakan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Menghapus air mata artinya memberikan comfort, memberikan penghiburan ya kepada seseorang yang mengalami masa sukar. Inilah yang banyak dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya ya. Ketika anak kita yang masih kecil, bayi menangis, apa yang kita otomatis lakukan adalah memberikan penghiburan. Entah itu menggendong, entah itu menepuk-nepuk ya, punggungnya dielus-elus gitu ya, atau kenapa kok nangis ya, mungkin lapar, mungkin popoknya basah dan lain sebagainya. Dan ayat ini merupakan ayat penghiburan bagi setiap kita Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan begitu peduli untuk menghibur kita, untuk menghapus setiap air mata dari mata kita. Tuhan tidak akan hanya memberikan penghiburan dan menenangkan kita, tetapi Tuhan menebus semua duka cita dalam sejarah kehidupan manusia. Duka cita yang dihapus bukan hanya duka cita yang kita alami, tetapi duka cita yang juga kita perbuat ya, yang kita akibatkan karena dosa kita. Nah, tetapi banyak sekali orang Kristen menggunakan ayat ini sebagai ayat kekuatan gitu ya. Salah konsep bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sedih lagi ya. Wah, aku dapat ayat ini ya, berarti aku tidak akan mengalami air mata lagi. Bukan Saudara. Tidak, artinya bukan kita akan happy-happy, tidak akan mengalami masa-masa yang sulit dan lain sebagainya. Kita memegang janji Tuhan dalam konteks yang kurang tepat kalau kita mengertinya seperti itu. Jika kita mengalami duka cita pada masa sekarang, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang sukar di dalam kehidupan kita, jika kita masih menjalani kehidupan yang di langit dan bumi yang lama ya, di mana ada kesedihan, kekecewaan dan patah hati yang tidak bisa terhindarkan dari kehidupan kita. Nah, kesedihan kita itu bukan tanpa tujuan. Kekecewaan kita diizinkan oleh Tuhan bukan tanpa tujuan, Saudara. Setiap tantangan di dalam kehidupan kita
ya, membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan, ya, yang menjadi sumber penghiburan yang kekal buat kita. Meskipun kita tidak bisa memahami kenapa kita harus mengalami masalah yang kita hadapi sekarang, ya, masalah atau luka hati atau kekecewaan yang terjadi di dalam hidup kita bahkan bisa membawa atau mendatangkan belas kasihan yang lebih besar terhadap orang lain. Misalnya saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita mungkin ya, otot kaki saya itu robek karena sedang beraktivitas gitu ya. Butuh waktu yang lama untuk pulih kembali, bisa berjalan atau bisa duduk atau bisa jongkok ya saudara. Mengalami kesakitan yang beberapa minggu pada saat itu ya. Dan saya tidak mengerti kenapa kok Tuhan izinkan terjadi. Padahal saya kalau khotbah harus berdiri. Ya, kalau melayani harus berdiri. Ya, banyak menggunakan kaki untuk aktivitas dan lain sebagainya. Saudara, ada satu hal yang saya mengerti ketika setelah saya pulih beberapa saat. Ada salah satu jemaat yang juga mengalami hal yang sama, otot yang robek. Ya, pada saat itu ketika saya mendoakan dia, saya mengerti. Dan ketika saya ngasih nasihat dan kekuatan, saya ngerti apa yang dia rasakan. Kenapa? Saya pernah merasakannya sebelumnya. Ya, the struggle jalan gitu ya, untuk supaya bisa jalan tidak sakit ya. Saya pernah ngalami yang kalau mau belanja harus minum Panadol dulu ya, supaya nggak ini bukan iklan ya saudara, supaya nggak sakit ketika jalan. Dan saya mengalami itu ketika saya berdoa dan saya memberi nasihat. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Itu salah satu contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara harus mengalami masa-masa sukar, memaafkan atau mengampuni orang yang melukai hati Bapak Ibu Saudara, kita bisa berempati dengan orang yang sedang berjuang untuk mengampuni orang lain juga, bukan? Ya, di sini saudara, setelah penjelasan tentang langit dan bumi yang baru, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin tinggal tetap di langit dan bumi yang baru. Saya rasa semua dari kita ingin yang mengalami masa-masa itu ya, di mana tidak ada kesukaran, tidak ada kesusahan, tidak ada duka, tidak ada air mata ya, tempat di mana ada pengharapan kekal, keselamatan kekal, dan penghiburan yang kekal ya. Saya juga mau Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya Bapak Ibu Saudara tidak usah menunggu atau tidak perlu menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, atau tidak perlu menunggu kita meninggal dunia dulu baru merasakan janji Tuhan itu saudara. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menikmati ya semuanya itu saat ini juga. Ketika kita menekan tombol home ya, seperti di Google Maps itu saudara, dengan cara menerima Kristus di dalam kehidupan kita, mendeklarasikan bahwa Dia adalah Raja atas hidup kita, dan ditunjukkan melalui kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tidak lagi memikirkan apa yang penting buat kita, tetapi apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadikan Tuhan juru selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati privilege ya, surga di dalam hidup kita. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatunya baru. Dan firman-Nya dituliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dalam bahasa Inggris saudara, aku menjadikan segala sesuatu baru. Di sini di ayat yang kelima itu I am making everything new. Bukan I will, tetapi I am. Artinya apa? Sedang dikerjakan, sedang work in progress. Tuhan mengerjakan itu buat kehidupan kita dari sekarang, saat ini, bukan nanti di future. Ya, di future pasti juga ada, tetapi Dia mengerjakannya dari masa sekarang. Ya, Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, janganlah ingat-ingat hal yang dulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Yang artinya saudara, Tuhan berkata, lihat aku membuat segala sesuatunya baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lagi terjemahan bahasa Inggris di sini saudara. I am doing a new thing. Ya, bukan nanti ya, tapi sekarang Tuhan sudah mulai mengerjakannya buat setiap kita. Dan Tuhan berkata, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu.
Kalau Bapak Ibu Saudara pernah jatuh, pernah melakukan kesalahan, pernah mengecewakan orang, pernah menyakiti orang, you think that you are such a crap gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir adalah saudara adalah produk yang gagal gitu ya, nasib saudara nggak pernah baik dan lain sebagainya. Hubungan Tuhan tidak semakin membaik, semakin hari sepertinya Tuhan jauh dan tidak berkenan di dalam hidupku. Sepertinya kok sial terus dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara mulai meninggalkan pembacaan Alkitab, mulai tidak pernah merenungkan firman Tuhan, mulai jenuh melayani Tuhan ya, mulai berat hati ya untuk datang untuk recording ya, tim recording yang luar biasa, bahkan berhenti bersaksi. Coba kita renungkan firman Tuhan hari ini, jangan lihat yang dahulu, yang lalu-lalu, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baru, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru di dalam setiap kehidupan kita. I am making things new. Ya, Tuhan katakan semua berlalu, I am making all things new. All we need to do, apa yang harus kita kerjakan saat ini adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, loh, dulu aku pernah menyerahkan hidup kita kepada Kristus ketika aku dibaptis dan ketika seseorang menginjil kepada saya dan lain sebagainya. Tapi Yesus, ingat ya, pernah berkata bahwa untuk mengikut aku, kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu setiap hari. Ya, dikatakan setiap hari. Setiap hari artinya kita ada penyerahan kepada kehendak Tuhan. Ketika Yesus disalib, dia menyerah kepada kehendak Bapa. Disitulah ketika kita memikul salib setiap hari, artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini membuat kita semua bersemangat ya untuk kembali memulai sesuatu yang baru dengan Tuhan. Entah itu komitmen kita, entah itu pembaruan janji kita kepada Tuhan, ya, hidup kita kepada Tuhan, kita kembali serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku
Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sumber kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Oh, Engkaulah pengharapan, Engkau sungai kehidupan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan kekuatan kami, Engkaulah sungai kehidupan mengalir, yang mengalir, segarkan jiwa kami untuk menyembah-Mu. Sebab Kau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Oh, nama-Mu Tuhan kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Kaulah segalanya. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Kaulah Yesus pengharapanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap benih firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang disampaikan tidak akan menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari yang Kau tetapkan, yang Kau jadikan bagi kami. Engkau yang menyertai setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan, Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Pastor Feby yang sudah menyampaikan firman-Mu pada kesempatan ini. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan boleh menerima dan dibangun dengan firman-Mu ini. Sehingga kami memiliki harapan di dalam Engkau melalui firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan kami hari-hari ini. Baik di dalam membangun rumah tangga, membangun usaha pekerjaan kami, Tuhan turut campur di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan dan kita mau bawa kehadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami.
Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBT Firman Kudus. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dalam sukacita dengan kerelaan dan keikhlasan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mohon tetap kirim foto-foto ibadah Ibu Bapak Saudara semuanya. Baik ibadah minggu, ibadah komsel, dan ibadah doa multiplikasi ke PKS masing-masing. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan Februari. Oleh sebab itu, ibadah keluarga akan disertai dengan perjamuan suci. Untuk roti dan anggur akan dibagikan melalui PKS masing-masing. Kepada semua jemaat, mohon untuk mempersiapkan diri. Kamis, doa multiplikasi live streaming jam 7 malam tepat. Diikuti dari rumah masing-masing. Kepada semua para PKS dimohon untuk bisa menggerakkan seluruh anggota komselnya untuk bisa bergabung dalam doa multiplikasi live streaming ini. Dan kepada semua jemaat baik di GBT Banyumanik maupun di Bukit Sari kami undang untuk bisa bergabung dalam doa multiplikasi ini. Jumat Komsel. Untuk bulan Februari dan bulan Maret, S3-nya diisi dengan VMP, visi, misi, dan prinsip. Persembahan khusus masih digunakan untuk recording, dapat ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Ibu Dona dan Ibu Aryani dengan nomor rekening 00915655918. Demikian Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan, karena lawan-Mu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Amin, amin, amin. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan telah memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan engkau untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.